Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan pengalaman dan pemahaman saya selama PBL kemarin di instalasi dialisis RSUD RT Notopuro Sidoarjo. Jadi selama PBL kemarin dari kampus itu sudah memberi tahu kami bahwa PBL berlangsung selama 2 minggu. Jadi seunit kami tahu kalau kami PBL-nya cuma 2 minggu, jadi kami dikasih kesempatan dan dikasih pilihan apakah mau observasi pada minggu pertama atau pada minggu kedua, atau minggu pertama bantu admin lalu minggu kedua observasi. Jadi saya sebagai ketua kelompok memilih untuk observasi dan menyusun laporan pada minggu pertama, sehingga pada minggu kedua itu kami bisa membantu admin. Minggu pertama di instalasi dialisis itu berjalan dengan baik. Kami menyusun laporan sekaligus melakukan observasi hingga laporan kami sedikit lagi jadi kami tidak perlu lagi menyusun laporan ketika nanti membantu administrasi. Nah, pada minggu kedua ini sebelum bertugas di admin, kami diberitahu oleh isi unit kami untuk membagi 2 shift. Jadi karena kami 4 orang, jadi kami membagi 2 shift. Jadi shift pagi itu dimulai dari jam 7 pagi sampai jam 2 siang, lalu dilanjutkan oleh shift kedua dari jam 2 siang sampai jam 6 sore. Tapi saya bagi secara merata untuk teman-teman saya supaya bisa dapat shift pagi dan siang. Jadi dari hari Senin sampai hari Rabu yang shift siang tetap shift siang dan shift pagi tetap shift pagi. Nah, nanti di hari Kamis sampai hari Sabtu itu kami bertukar. Jadi yang shift pagi, shift siang, dan shift siang ke shift pagi. Jadi semuanya bisa dapat shift siang dan shift pagi. Nah, di admin kami juga berbagi tugas lagi. Jadi ada yang di depan yang berhubungan dengan pasien langsung, dan ada yang di belakang di dalam ruangan. Jadi yang di depan ini itu tugasnya mengisi SKDP dari pasien. SKDP itu surat keterangan dalam perawatan. Di apa yang kami isi di SKDP itu? Di SKDP ini kami mengisi kapan pasien itu datang dan kapan pasien itu akan terapi lagi. Kadang juga ada pasien yang mau mengganti jadwal terapinya, jadi kami bisa memantau jadwal terapi pasien tersebut melalui SKDP tersebut. Nah, setelah mengisi SKDP, kami memanggil pasien dengan nomor urut. Jadi pasien yang dipanggil masuk ruang tindakan itu sesuai nomor antriannya. Pasien itu ada 2 tipe, jadi pasien yang terapi seminggu sekali dan ada yang seminggu 2 kali. Jadi untuk pasien yang seminggu sekali itu akan datang setiap minggu. Untuk pasien yang terapi seminggu 2 kali, contohnya itu jika pasien datang terapi hari Senin, beliau datang lagi di hari Kamis. Begitupun juga untuk pasien yang terapi di hari Selasa, beliau akan datang lagi di hari Jumat. Jadi kami isi itu di SKDP untuk pasien bawa pulang dan untuk mengetahui apakah pasien itu kemarin datang terapi atau tidak. Jadi melalui SKDP itu bisa kami lihat kalau pasien itu setiap hari datang terapi. Selanjutnya untuk tugas admin yang di dalam ruangan itu mengisi rekam medis. Jadi kami mengisi rekam medis. Jadi pihak admin itu mengisi rekam medis yang seharusnya rekam medis tersebut diisi oleh dokter yang berjaga saat itu. Tapi karena dokternya sibuk, karena berhubung juga dokternya bekerja di poli, tapi di instalasi dialisis juga, jadi kami yang mengisi rekam medis tersebut. Jadi apa yang kami isi di rekam medis? Jadi yang kami isi di rekam medis yaitu tindakan yang pasien dapat dan diagnosisnya. Diagnosisnya itu tetap sama dan tindakannya itu tetap sama. Jadi kami tinggal memasukkan kode, jadi ada semacam kode itu yang kami masukkan dan kami bisa lihat di SKDP online pasien tersebut. Jadi setelah mengisi rekam medis, kami melihat SKDP apakah di dalam SKDP itu sudah terdapat tindakan dan diagnosa yang pasien dapat atau belum. Selain mengisi rekam medis dan mengecek setiap SKDP pasien, kami juga ditugaskan untuk mengisi KRS. Jadi di dalam KRS itu kami mengisi dokter yang pasien dapatkan, mengisi tarifnya, dan mengisi jadwal terapi selanjutnya bagi pasien itu, apakah seminggu sekali atau seminggu 2 kali. Di sini kami bermain komputer setiap hari, jadi alhamdulillah saya bisa menggunakan komputer dengan baik dan cepat supaya pekerjaan yang saya dapatkan itu juga cepat selesai. Untuk standar pelayanan minimal atau SPM-nya itu kami tidak menemukan
terkendala, semuanya itu tercapai SPM-nya sesuai dengan target maupun indikator kinerjanya sesuai dengan target. Tapi kemarin waktu kami observasi, kami mendapatkan bahwa salah satu SPM administrasi itu ada yang tidak sesuai dengan standar, di mana waktu pasien di administrasi itu selama 5 menit. Jadi selama 5 menit ini pasien melakukan fingerprint, menerima SKDP, pokoknya selama 5 menit ini pasien di admin. Nah, tapi saat melakukan fingerprint itu, gunanya fingerprint ini untuk memvalidasi kalau pasien itu datang. Jadi untuk BPJS mengetahui kalau pasien ini datang melalui fingerprint. Nah, jika fingerprint terkendala karena rata-rata pasien itu memiliki usia yang lanjut, jadi pihak instalasi dialisis ini mempunyai cara lain selain fingerprint. Solusinya itu dengan verifikasi wajah. Nah, jika verifikasi wajah juga tidak bisa, itu juga bisa melalui SKDP. Nah, itu juga salah satu gunanya SKDP atau surat keterangan dalam perawatan, karena di situ ada stempel juga. Nah, itulah tadi cerita pengalaman saya dan pemahaman yang saya dapatkan selama di instalasi dialisis RSUD RT Natopo Sidoarjo. Awalnya itu saya kira kalau kita di pelayanan itu semuanya staff maupun semua staff di sana tidak peduli sama kami karena semuanya sibuk. Tapi setelah kami jalani, setelah kami berada di sana, itu semuanya baik, petugasnya baik, staffnya, satpamnya, semua itu baik. Terutama unit kami itu baik sekali. Segala apapun yang kami butuhkan terkait dengan pedoman, indikator kinerja, SPM, semua itu dikasih. Apapun yang kami minta, semua itu dikasih. Dan banyak saran-saran yang membantu kami menyusun laporan itu hingga selesai. Jadi saya berterima kasih banyak sama instalasi dialisis RSUD Natopo Sidoarjo. Jadi sekian dari video saya. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.